Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel Atika Niki. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Oke, kesempatan kali ini aku akan share video tentang kegiatan aku hari ini. Pagi hari ini aku bangun sekitar setengah 5, lanjut aku jam 5 nyetrika baju. Ini tuh setrikaan udah 3 atau 5 hari, cucian baju, maksudnya cucian yang udah kering. Baru aku sempat nyetrika mereka karena aku sibuk sama jualan atau beberes yang lain. Nah, aku itu kalau nyetrika kurang bisa rapi kayak orang-orang kayak gitu ya. Jadi hanya sekedar rapih biasa. Jadi kalau rapi banget itu aku belum bisa. Nggak tahu kenapa. Mungkin aku emang nggak terlalu bakat sama nyetrika baju. Dan kalau lagi nyetrika itu aku juga butuh waktu yang nggak sebentar. Jadi agak lama gitu. Nah, ini tuh aku lanjut bikin mie goreng oven karena aku itu biasa sarapan nasi walaupun udah makan gorengan atau roti, aku tuh biasa harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi itu perasaan perutnya itu terus ngremes-ngremes dan akunya jadi nggak bisa kerja karena aku punya asam lambung. Nah, ini tuh mie-nya udah mateng, aku juga tambahin nasi sedikit, sama tadi aku masak mie-nya juga pakai telur sama sayur. Nah, jadi kalau udah keisi nasi perutnya aku jadi bebas ngapain aja, maksudnya kayak kerja apa aja jadi bisa kuat gitu, nggak kerasa gimana-gimana perutnya gitu. Ini juga aku tambahin sedikit sambal ya, ini tuh nggak terlalu pedas, ini tuh sambal bekas pecel ayam, aku simpen kemarin masih ada sebungkus, jadi lumayan lah buat sarapan, buat cocolan. Nah, habis sarapan aku lanjut kerja lagi, maksudnya kerja di rumah. Ini aku cari catatan belanjaan aku. Aku biasa nyatet kayak gini ya kalau mau belanja, soalnya aku tuh orangnya pelupa. Jadi kalau misalkan belanjaan nggak dicatat satu pun, pasti nanti ada yang ketinggalan gitu. Nah, beres belanja aku mau masak sambal goreng ati. Ini tuh aku campurin tempe gembus yang udah digoreng sama bumbunya bawang merah, bawang putih, miri sama cabai keriting. Tapi bumbunya digoreng dulu ya, digoreng utuh. Baru nanti diulek. Nah, ini aku numis bumbunya dulu. Bumbunya ditumis sampai harum. Lalu tambahin lengkuas, daun salam sama daun jeruk. Sambil diaduk-aduk ya biar gak gosong bumbunya. Lalu masukin ati yang udah digoreng sama tempe gembus yang udah digoreng. Ini tuh tempe gembusnya bisa diganti sama kentang ya. Aku biasanya pakai kentang, cuman tadi aku lupa beli kentang karena nggak kecatet. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi pakainya tempe gembus. Lalu ditambahin air sedikit buat bumbunya itu biar menyatu sama ati dan tempenya. Terus dibumbuin kayak garam, gula merah atau gula putih sama micin. Bagi yang gak pakai micin boleh di skip ya. Nah, tunggu sampai airnya habis dan meresap dan keluar minyaknya gitu ya. Nanti baru udah mateng. Nah, aku itu biasa ya ngebilasin cowet, terus airnya itu dipakai buat ngeairin si masakan itu. Soalnya sayang banget kan kalau misalkan bumbunya yang masih nempel di cowet itu nggak kepake dan kebuang pas nyuci cowetnya. Aku belajar dari orang tua aku sama nenek aku waktu dulu pas masih kecil di kampung. Kalau teman-teman punya versi sendiri-sendiri ya nggak apa-apa ya. Oke, aku lanjut masaknya. Aku mau masak sayur bayam sama putren, terus bikin tempe goreng ditepungin. Nah, bumbu sayur bayam yaitu irisan bawang merah, bawang putih, lengkuas sama daun salam. Ini tuh nggak usah ditumis, langsung dicemplung-cemplung aja, langsung dimasukin putrennya. Nah, kalau udah empuk nanti baru dimasukin bayamnya ya. Jangan lupa sambil nanti dibumbuin garam, gula sama micin. Kalau nggak pakai micin juga di skip. Nah, ini sambil nungguin putrennya empuk, ini aku bikin tempe goreng ditepungin. Itu tempe gembus yang tadi ya, sisa dari sambal goreng ati. Dan itu bayamnya udah agak empuk, aku tinggal ngasih bawang goreng pas terakhiran. Jangan lupa ya sambil diicip-icip. Nah, tempenya juga udah mateng ya, ini udah beres semua masaknya.
Selamat makan. Alhamdulillah beres masak aku langsung makan sama suami dan anak aku. Ini aku nyuapin dulu Abi, dia tuh lahap banget kalau makan sama sayur bayam. Alhamdulillah dia tuh makannya nggak terlalu rewel ya, sama apa aja suka. Apalagi sama sop gitu ya, sop bakso atau sop tulang, dia tuh doyan banget. Dan bahkan ada beberapa orang yang suka nanya, Abi ini tuh pakai susu apa atau vitamin apa. Si Abi ini tuh nggak pernah pakai susu formula ataupun vitamin yang bikin selera makanya dia tuh nambah ya. Dia tuh ya alhamdulillah alami aja seperti ini, dari dia kecil udah selera makannya bagus. Lanjut aku habis makan terus istirahat sama Abi juga. Tapi akunya udah bangun duluan, Abi masih tidur. Aku lanjut open order di WA group sama di WA story. Alhamdulillah udah ada yang nyangkut ini orderannya, ada 3 porsi seblak. Ini langsung aja aku bikin terus aku langsung ngirim. Nah, kebetulan suamiku juga udah bangun. Aku minta tolong ke suami aku buat beliin sesuatu ke warung depan. Aku juga udah agak lupa ya buat beliin apa. Nah, aku sambil makingin kayak gini, dia itu suka bercandain aku atau ngeledekin gitu, apalagi pas lagi bikin konten. Orangnya tuh kocak banget dan humoris. Teman-teman ada nggak suaminya yang mirip kayak modelnya suami aku kayak gini, yang suka bercanda, humoris, dan nggak terlalu serius. Jadi kita juga nggak terlalu sepaneng ya buat ngejalani hari-hari kita. Nah, itu hanyalah sekilas cerita tentang suami aku ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jualan aku. Alhamdulillah mungkin orang-orang pada cocok sama masakannya aku. Soalnya biasanya aku habis ngirim kayak gitu, belum selesai orderannya, belum dikirim orderannya, itu tuh udah ada lagi yang WA buat mesen. Dan mereka berpikir kalau mereka habis WA itu pesanan mereka harus dibikin. Padahal aku bikin pesanan yang sebelumnya itu belum selesai. Belum lagi kalau yang WA-nya barengan. Jadi WA satu, WA semua kayak gitu. Satu atau 3 orang itu WA buat pesen, dan satu orang itu kadang pesenannya nggak cuman satu menu, tapi ada 2 sampai 3 menu. Jadi disinilah aku kendalanya kalau misalkan lagi jualan. Dan kebanyakan si orang yang mesen itu biasanya pengen cepet-cepet pesanannya diantar ke rumah. Tapi ada juga sih ya yang misalkan orangnya itu sabar dalam menunggu pesanannya. Ya pokoknya macam-macam lah ya karakter dari pelanggan-pelanggan aku di sini. Dan disinilah aku belajar bagaimana cara menghadapi pelanggan A, bagaimana cara menghadapi pelanggan B, pelanggan C, dan seterusnya. Jadi aku udah hafal gitu ya sama karakter-karakter pelanggannya aku di sini. Jadi kalau mau jualan kayak gini mental juga harus siap ya. Itu sih kalau menurut aku yang utama yang harus disiapkan. Pasti ada soalnya yang suka ataupun gak suka sama jualan kita. Ada juga yang mengkritik. Nah, kita juga harus nerima kritikan itu. Soalnya apa? Kritikan itu juga kalau sifatnya membangun kan bagus buat usaha kita. Ya pokoknya kalau mau mulai usaha apapun itu kita harus percaya diri dan gak usah takut sama yang namanya kegagalan. Soalnya kalau kita pengen berhasil kita harus nemuin yang namanya kegagalan. Nah, ini tuh aku lagi bikin kue tiaw goreng. Ini tuh menu baru di warung jajanannya aku. Alhamdulillah best seller sekarang. Ini tuh bumbunya gampang ya, kayak bumbu mie nyemek gitu. Untuk bumbunya, Indomie nyemek dan kue tiaw goreng adalah ebi yang udah disangrai sama kemiri juga udah disangrai. Itu langsung di blender barengan. Baru nyusul bawang putih sama bawang merah, tapi banyakan bawang putihnya. Di blender kasih air dikit. Nah, udah jadi deh itu bumbu dasar buat kue tiaw sama Indomie goreng nyemek. Nah, baru deh ditambahin kayak telur, saus cabe, saori, kecap asin, sama bumbu-bumbu yang lain kayak misalkan bumbu kaldu jamur, garam, sama micin sedikit. Oh ya, jangan lupa ditambah kecap. Nah, setiap aku DO nih anak aku udah bangun ya, dia tuh selalu ngintil pengen ikut DO. Jadi kalau misalkan ketinggalan DO, dia tuh suka marah-marah dan suka ngambek, dan pasti nangis kalau misalkan ketinggalan pas aku DO. Tiap selesai bikin orderan kayak gini aku pasang status di WA-nya aku. Soalnya kadang orang itu dari lihat statusnya aku dia itu jadi kepengen jajan di warung jajannya aku. Jadi the power of iklan.
Nah ini tuh aku habis mandiin anak aku Abi, alhamdulillah udah beres ya, orderan yang dari sore jam berapa tadi, jam 2 sampai jam 5, ini tuh jam 5 aku mulai mandiin anak. Tapi sesekali aku juga lihat HP takutnya ada yang pesen, tapi kalau misalkan akunya lagi riweuh banget sama anak aku ya aku bilang, "Tunggu dulu, bisa nggak? Mau nggak nunggu?" Gitu. Jadi aku tuh udah dipesenin sebelumnya sama suami aku, jualan boleh asal kalau sama keluarga itu nggak lupa dan nggak mengabaikan urusan rumah tangga. Nah ini tuh habis maghrib aku juga belum mandi. Nah aku itu kalau jualan biasanya mandinya agak malam, pokoknya udah selesai jualan, udah selesai beres-beres, aku baru mandi, baru bersih-bersih terus istirahat. Soalnya kalau di sini tuh habis maghrib itu langsung udah ada yang WA lagi jam 6 atau setengah 6 itu udah malah rame banget gitu. Ya nggak tahu kenapa, mungkin orang-orang pengen ngemil setelah makan atau emang lagi nggak makan pengennya jajan. Jadi ya aku beresin dulu jualan. Nah ini tuh masih berlanjut ya, biasanya aku itu open order sampai setengah 10, mentok pak sampai jam 10, kecuali nanti pas malam minggu aku bisa sampai jam 11. Nah ini tuh kayak gini nih, si Abi itu selalu ikut kalau aku lagi DO, walaupun dia lagi main sama temennya, lihat aku pakai motor udah dia itu langsung nyamperin aku buat ikut delivery atau DO. Ya mungkin buat dia itu hiburan aja gitu kali ya, kalau keliling-keliling perumahan ngantar pesanan. Nah ini tuh aku lagi bikin martabak lumpia, atau martabak telur gitu. Jadi kalau habis maghrib itu yang rame di warung jajan aku itu adalah martabak telur. Yang nggak tahu mungkin orang yang pesennya itu buat temen nasi atau buat cemilan atau buat suguhan tamu. Jadi cara bikinnya aku juga udah pernah share di video aku sebelumnya. Nanti kalau misalkan pengen nanya-nanya boleh ya di kolom komentar. Jadi martabak ini tuh banyak banget ya nyerap minyaknya. Jadi aku saranin kalau misalkan nanti di rumah teman-teman sekalian bikin martabak, minyak yang di teflonnya jangan terlalu banyak ya. Nah ini tuh si Abi sama anak tetangga lagi mainan gitu di depan, tapi tetap diawasin sama suami aku. Nah soalnya aku udah agak longgar, jadi suami aku bisa ngawasin anak-anak lagi main di depan. Lanjut aku ngirim orderan martabak, kayaknya ini tuh orderan yang terakhir, soalnya ini tuh udah malam jam 10-an gitu. Ya kadang ada juga sih yang masih pesen di atas jam 10, cuman kadang aku suka ditolak aja soalnya udah malam dan aku juga agak takut gitu kalau DO malam-malam. Pulang DO perut aku berasa lapar. Nah, kebetulan tadi suami aku beli roti anget yang lewat tadi di depan jalan. Nah, sambil aku minum teh, aku bacain WA takutnya ada yang kelewat pesenannya. Aku duduk di depan sama suami aku yang ngobrolin apa aja lah. Yang penting kita quality time walaupun cuma sebentar sambil ngeliatin anak-anak. Tiba-tiba si Bulbul sama si Ucil dia minta makan, lapar katanya. Mungkin lihat aku makan roti dia juga pengen ikut makan. Ini tuh aku kasih nasi sama tongkol yang diremas-remas kayak gitu. Nah ini aku kasih makan mereka berdua dulu biar mereka tenang. Nah lanjut abis itu aku beresin perkakas yang udah kotor-kotor. Ini aku simpenin di tempat cucian yang di depan. Perkakas yang kotor yang bekas masak tadi kayak wajan, blender, spatula, pokoknya wadah-wadahan kayak gitu. Jadi aku simpen dulu di bersihinnya besok atau dicucinya besok. Jadi hari ini aku ngeberesinnya meja, aku lap-lap sama kompornya aku juga lap. Jadi besok tinggal nyuci perkakas yang kotornya aja. Jadi enak gitu kalau misalkan udah bersih kayak gini, besok tinggal pakai. Soalnya kalau kompor itu seringnya kena kotor kayak dari telur, saus, kecap, atau bumbu-bumbu yang lain. Jadi harus cepet dibersihin biar besoknya enggak kering. Nah sekarang aku lagi bikin rekapan hasil penjualan. Nah biasanya aku kalau dapat WA aku langsung tulis ke buku. Jadi kalau misalkan ada yang pesan aku nggak perlu lihat HP lagi. Nah dari sini juga aku bisa tahu berapa aja orderan hari ini yang masuk dan apa aja hari ini yang rame di menu jajanan aku. Nah malam-malam juga anak aku katanya lapar, dia itu ngajakin bapaknya pengen pergi ke stasiun, katanya sekalian beli makan. Kebetulan rumah aku itu nggak jauh ya dari stasiun, tapi stasiunnya stasiun lokal kayak gitu, kecil.
2 kilo atau 2,5 kilo lah jaraknya, jadi nggak begitu jauh. Nah sering banget anak aku ini pengen ngajakin keluar, pengen lihat kereta katanya, soalnya sering banget kereta berhenti di stasiun ini. Dan aku juga ikut sekalian cari angin biar nggak penat, tadi habis jualan gitu, jadi buat hiburan aku di malam hari. Cuci mata sedikit lah walaupun udah malam, ini tuh jam 11 atau setengah 11 itu. Ini juga kayaknya udah jarang ya yang jualan, udah pada nutup gitu. Tapi nggak tahulah nanti di sana kita dapatnya apa. Soalnya anak aku itu kalau malam juga dia pengennya makan nasi, walaupun tadi sore udah makan. Nasi Abi ini tadi katanya mintanya pengen ayam goreng atau ikan goreng. Ya udahlah kita cari dulu di mana pecel lele atau pecel ayam yang masih buka. Ya tapi harus tetaplah nyampe stasiun, soalnya dia itu kayak penasaran gitu kalau sehari itu nggak ke stasiun lihat kereta atau lihat cuman stasiunnya aja. Jadi dia tuh tahu kalau misalkan si keretanya itu mau berhenti atau enggak. Soalnya kan di sana ada kayak lampu merah, dia udah mudeng gitu. Jadi kalau misalkan lampu merah berarti nggak ada kereta yang berhenti. Terus kalau misalkan lampu hijau pasti bentar lagi ada kereta yang berhenti. Nah disitulah dia suka nungguin kereta, walaupun agak lama ya tetap aja dia mau nunggu ada kereta lewat. Nah ini tuh udah mau nyampe stasiun, emang bener deket banget gitu ya, nggak terlalu jauh sama rumah aku. Lumayan lah ini tuh buat cuci mata kalau malam hari atau habis maghrib, kalau misalkan akunya lagi libur kita ya mainnya ke stasiun. Nah kebetulan itu ada kereta yang lewat, nah anak aku seneng banget, dia pasti selalu dada sama keretanya. Soalnya dia tuh favorit banget sama yang namanya kereta api. Nah kalau kayak gitu lampunya merah berarti nggak ada lagi kereta yang berhenti, makanya kita mau putar balik, nggak nungguin lagi. Kebetulan aja tadi ada kereta yang lewat, alhamdulillah dia beruntung kali ini. Nah ini kita nemuin warung pecel ayam yang masih buka, oke lah kita beli pecel ayam dulu. Akhirnya aku beli paha ayam satu sama lele goreng satu, lelenya buat aku dan ayamnya buat anak aku. Nah ini aku lanjut nyuapin pas nyampe rumah dan beneran dia lahap banget makannya. Cukup sekian ya video kali ini dari aku. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Insya Allah aku akan terus belajar. Bye bye.